Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan koloid. Koloid adalah campuran yang kondisinya berada antara larutan dan suspensi. Oleh karena itu, koloid dapat dibuat dengan dua cara, yaitu merubah larutan ke bentuk koloid atau merubah suspensi ke bentuk koloid. Apabila dari bentuk larutan atau partikel yang lebih kecil berubah ke bentuk koloid, maka akan disebut sebagai cara kondensasi. Sedangkan apabila dari bentuk suspensi ke arah koloid, maka akan disebut cara dispersi, sehingga akan terbentuk suatu sistem koloid. Dalam pembuatan koloid terdapat cara kondensasi dan cara dispersi. Dalam cara kondensasi, contohnya adalah reaksi redoks, di mana reaksi redoks adalah reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Contohnya adalah pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang dioksida, yaitu dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Contoh lainnya adalah pembuatan sol emas dari reaksi antara larutan HaCl4 dengan larutan K2CO3 dan HCHO atau formaldehid. Cara yang kedua adalah cara hidrolisis, di mana hidrolisis adalah suatu reaksi pemutusan oleh molekul air. Contohnya adalah pembuatan sol FeOH3 kali dari hidrolisis FeCl3. Apabila dalam air mendidih, maka larutan FeCl3 ditambahkan air mendidih akan terbentuk sol FeOH3 kali. Dan cara yang ketiga adalah dekomposisi rangkap atau pergantian ganda. Contohnya adalah pembuatan sol As2S3 yang dibuat dari reaksi antara larutan H3ASO3 dengan larutan H2S. Contoh lainnya adalah pengendapan sol AgCl yang dibuat dengan mencampurkan larutan perak nitrat encer dengan larutan HCl encer, sehingga akan terbentuk sol AgCl. Sedangkan untuk cara dispersi dapat dilakukan yang pertama dengan cara mekanik, atau menurut cara ini butir-butir kasar digerus dengan lempang atau penggiling koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu, kemudian diaduk dengan medium dispersi. Contohnya sel belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan suatu zat inert seperti gula pasir, kemudian mencampur serbuk halus itu dengan air. Cara yang kedua adalah dengan cara peptisasi, di mana pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau pemecah. Zat pemeptisasi atau pemecah ini akan memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Istilah peptisasi ini dikaitkan dengan peptonisasi, yaitu proses pemecahan protein atau polipeptida yang dikatalisis oleh enzim pepsin. Contohnya adalah agar-agar yang dipeptisasi oleh air, nitroselulosa oleh aseton, karet oleh bensin, dan lain-lain. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara Bussard-Dietrich. Cara Bussard-Dietrich digunakan untuk membuat sol-sol logam. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan ke dalam medium dispersi. Kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya, maka mula-mula atom logam akan terlempar ke dalam air, kemudian atom tersebut akan mengalami kondensasi sehingga membentuk partikel koloid. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.